Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Arif Herianto, NIM 231098. Saya dari kelas C. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan atas bedah sebuah kasus. Nah, seperti yang bisa dilihat, kasus yang saya angkat kali ini adalah kasus perlakuan pembiaran oleh seorang anggota polisi yang bernama AKBP Achirudin atau Achirudin Hasibuan atas penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa yang bernama Ken Admiral. Kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai profil dari kedua terpidana dalam kasus ini. Bisa dilihat terdapat foto daripada Achirudin Hasibuan dan Aditya Hasibuan. Aditya Hasibuan ini merupakan seorang mahasiswa yang juga merupakan anak daripada seorang anggota polisi yang bernama Achirudin Hasibuan. Aditya ini merupakan seorang mahasiswa di Medan, Sumatera Utara, yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan memiliki satu kakak perempuan bernama Aisyah Hasibuan dan satu kakak laki-laki bernama Arya Hasibuan. Achirudin Hasibuan sendiri yang merupakan ayahnya dari Aditya Hasibuan merupakan anggota polisi yang menjabat sebagai Kepala Bagian Bin Ops Direktorat Narkoba dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Ia ikut terseret atas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas mengenai apa sih itu penganiayaan. Mari. Nah, apa sih definisi dari penganiayaan itu? Penganiayaan secara umum itu diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan itu diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, entah itu penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Lalu ada menurut jurisprudensi, penganiayaan itu diartikan sebagai sebuah kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Dan lalu yang terakhir, definisi penganiayaan dalam ilmu fikih adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya namun tidak sampai menghilangkan nyawanya. Nah, setelah memahami definisi dari penganiayaan, mari kita lanjut ke pembahasan kasus ini. Kembali membahas kasus, kali ini saya akan menceritakan kronologi kejadian dari kasus ini. Kronologinya itu dimulai ketika terjadi percakapan antara Ken Admiral dengan Aditya Hasibuan melalui chatting. Ken yang pada saat itu sedang berada di Inggris menanyakan perihal hubungan Aditya Hasibuan dengan kekasih dari Ken Admiral itu sendiri yang berinisial S. Aditya Hasibuan yang ketika ditanya perihal itu tidak bersedia untuk menjawab. Kemudian Ken sempat mengajak Aditya Hasibuan untuk bertemu karena ia merasa sudah lama tidak bertemu dengan Aditya Hasibuan. Setelah percakapan di chat tersebut, Aditya diduga merasa kesal. Singkat cerita, tibalah Ken tibalah di mana Ken sudah berada di Indonesia, tepatnya di Medan, dan pada tanggal 22 Desember 2022, Ken yang sedang mengendarai mobil bersama dengan keponakan dan kekasihnya itu ternyata telah dibuntuti oleh Aditya bersama dengan 6 orang temannya menggunakan 3 unit sepeda motor. Lalu kemudian Aditya bersama teman-teman itu menghadang mobil Ken dari depan dan belakangnya. Kemudian Aditya menghampiri Ken Admiral yang sedang berada di dalam mobil dan menagih janji Ken Admiral yang dimana pada saat lalu mengajak untuk bertemu. Sontak Ken Admiral menolak karena diajak bermain dengan cara yang seperti itu atau tidak biasa ya. Kemudian bersama dengan penolakan tersebut, Aditya Hasibuan melayangkan 3 pukulan kepada Ken Admiral, 2 pukulan pada pelipis bagian kanan dan 1 pukulan ke arah bibir dari Ken Admiral. Kemudian respon Ken Admiral terhadap pukulan tersebut
langsung menutup jendela kaca mobilnya dan hendak pergi. Ketika hendak pergi pun Ken Admiral dihadang oleh motor dari teman Aditya Hasibuan. Kemudian Aditya Hasibuan ketika melihat Ken yang hendak pergi langsung menendang kaca spion dari mobil Ken Admiral hingga patah. Dan setelah itu Aditya bersama teman-temannya pergi meninggalkan Ken Admiral. Keesokan harinya pada tanggal 23 Desember 2022, Ken bersama temannya mengunjungi rumah Aditya Hasibuan untuk meminta pertanggungjawaban atas pengerusakan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap kaca spion mobil Ken. Bukannya mendapat pertanggungjawaban, di sana Ken disambut oleh kakaknya daripada Aditya Hasibuan yang bernama Arya Hasibuan, lalu disusul dengan ayahnya, yakni AKBP Achirudin, yang dimana AKBP ini setelah mendengar keterangan dari Ken Admiral justru malah menyuruh untuk mengambilkan senjata laras panjang. Kemudian Aditya Hasibuan keluar setelah itu dan sempat beradu omong dengan Ken Admiral hingga akhirnya Aditya menyerang dan menganiaya Ken Admiral kembali hingga Ken Admiral dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat itu di TKP terdapat AKBP Achirudin yang merupakan ayah sekaligus merupakan aparat penegak hukum dari kepolisian yang seharusnya tanggap melihat hal tersebut, namun ia malah mendukung perlakuan anaknya tersebut untuk menganiaya Ken. Justru ia menyarankan untuk tidak emosi untuk memenangkan pertarungan tersebut. Nah, bisa dilihat bukti-bukti yang didapat dari kasus ini seperti bukti foto kerusakan spion yang disebabkan oleh Aditya Hasibuan. Lalu yang kedua ada bukti rekaman video pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Lalu juga terdapat foto-foto bukti bekas luka yang didapat setelah penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Selanjutnya penetapan tersangka dan penangkapan. Penetapan tersangka pada Aditya Hasibuan bermula pada saat adanya saling lapor antara Aditya Hasibuan dengan Ken Admiral. Lalu polisi menilai dalam laporan Aditya ini tidak terdapat unsur pidana. Lain hal dengan laporan yang diajukan oleh Ken Admiral. Ditindaklanjuti dengan memeriksa saksi, terlapor, dan pelapor. Lalu pada tanggal 27 Februari 2023, Polda Sumatera Utara menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Kemudian pada tanggal 25 April 2023, Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka sekaligus menangkap Aditya Hasibuan di rumahnya dan lalu ditahan oleh Polda Sumatera Utara. Untuk ayahnya yaitu AKBP Achirudin ini tidak dilakukan penangkapan, namun pada tanggal 2 Mei 2023 ia menyandang status tersangkanya setelah Polda Sumatera Utara ini mengadakan sidang etik sekaligus pemecatan tidak hormat terhadap dirinya. Aditya Hasibuan menjalani persidangannya di Pengadilan Negeri Medan, yang pada tanggal 12 Juli 2023 Aditya Hasibuan ini menjalani sidang perdananya. Sampailah kemudian Aditya Hasibuan menjalani sidang tuntutan, di mana dalam sidang ini Aditya dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh jaksa penuntut umum. Hingga kemudian berjalanlah persidangan yang kurang lebih hampir 1 tahun. Tibalah saat di mana Aditya Hasibuan dinyatakan bersalah. Dan pada tanggal 31 Agustus 2023 digelarlah sidang vonis terhadap Aditya Hasibuan. Di mana dalam sidang ini hakim memberikan vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya restitusi sebesar Rp52.382.200 yang dibebankan secara tanggung rentang terhadap saksi yakni Achirudin Hasibuan. Vonis ini diberikan terhadap Aditya Hasibuan lantaran ia terbukti melanggar pasal 351 ayat 1 dan 2 KUH pidana tentang penganiayaan, dan ia juga terbukti melanggar pasal 406 KUH pidana tentang pengerusakan barang. Selain itu, hakim memberikan vonis ini lantaran menimbang hal-hal lain, yakni hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu Aditya Hasibuan. Hal yang memberatkannya karena ia telah terbukti menyebabkan luka terhadap Ken Admiral,
dan juga ia terbukti telah melakukan pengerusakan kaca spion mobil milik Ken Admiral. Lalu yang meringankan Aditya Hasibuan ini adalah ia belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan ia mengakui kesalahannya dan ia menyesali perbuatannya. Lalu tidak selesai di situ, setelah diberikan vonis atas kelakuan Aditya Hasibuan ini, ia mengajukan banding pada tanggal 5 September 2023 melalui kuasa hukumnya, yang kemudian pengajuan banding ini diterima oleh jaksa penuntut umum, dan setelah menjalani proses banding pada tingkat pengadilan tinggi, akhirnya pengadilan tinggi Medan memutuskan untuk memangkas pidana kurungan Aditya Hasibuan menjadi 1 tahun yang mulanya 1 tahun 6 bulan. Untuk jerat pasal sendiri, Aditya Hasibuan dijerat dengan 2 pasal sekaligus. Yang pertama, karena ia telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral, ia dijerat dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 KUH Pidana tentang penganiayaan, di mana pada pasal 1 dijelaskan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Pada ayat 2 dijelaskan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu yang kedua, karena ia telah terbukti juga merusak kaca spion mobil milik Ken Admiral, ia dijerat dengan pasal 406 KUH Pidana tentang menghancurkan atau merusak barang, di mana pada pasal ini dijelaskan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Achuddin Hasibuan sempat menjalani 2 persidangan berbeda. Yang pertama, ia sempat menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri yang sebelum ia menjalani sidang ini ia sempat dipatsus terlebih dahulu. Barulah pada tanggal 2 Mei 2023 Achuddin Hasibuan menghadiri sidang Komisi Kode Etik ini. Pada sidang ini, Achuddin Hasibuan terbukti bersalah karena ia melakukan pembiaran atas penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, padahal Achuddin Hasibuan ini berada di tempat TKP pada saat kejadian. Lalu, oleh karena itu ia dijerat dengan pasal 5, pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Lalu majelis sidang memutuskan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat terhadap Achuddin Hasibuan. Keputusan majelis sidang ini tidak semata-mata karena pelanggaran Achuddin Hasibuan pada kali ini. Namun Achuddin Hasibuan ini sempat sudah 4 kali melakukan pelanggaran disiplin Polri, yakni pada tahun 2017 dan 2018. Lalu persidangan yang kedua yang dijalani oleh Achuddin Hasibuan yaitu di Pengadilan Negeri Medan, yang pada tanggal 12 Juli 2023 ia menjalani sidang perdananya. Kemudian ia sempat menjalani sidang tuntutan di mana ia dituntut pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan oleh jaksa penuntut umum, sampailah di mana ia mengikuti sidang vonis. Dalam sidang itu ia terbukti bersalah karena melakukan pembiaran atas penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, padahal dia berada di TKP pada saat itu. Lalu ia dijerat dengan pasal 304 KUH Pidana tentang menelantarkan anak dan pasal 335 ayat 1 tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain. Lalu hakim memvonis Achuddin Hasibuan dengan pidana penjara selama 6 bulan dan membayar restitusi sebesar Rp52.382.200 yang dibebankan secara tanggung-rentang terhadap Aditya Hasibuan, dengan ketentuan apabila biaya restitusi tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Untuk jerat pasal Achuddin Hasibuan dalam konteks sebagai seorang polisi, ia dijerat dalam pasal 5, pasal 8, pasal 12, dan pasal 13 Perpol Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022. Pasal-pasal dan peraturan ini menegaskan kewajiban etika dan perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas atau kewajiban dan wewenangnya. Lalu AKBP Achuddin juga dijerat dalam pasal yang tertera pada KUH Pidana, yaitu pasal 304
tentang menelantarkan anak, di mana isinya barang siapa secara sengaja menempatkan atau memberikan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Lalu yang kedua, pelaku juga dijerat dalam pasal 335 ayat 1 tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, yang mana isinya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kalimat sebab akibat yang telah saya buat dari kasus ini. Kalimatnya bisa dilihat juga, akan saya bacakan, yaitu AKBP Ajunuddin ikut terseret ke jalur hukum karena penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan. Jenis yang saya gunakan adalah jenisnya itu sebab akibat dengan konjungsi alasan. Nah, apa sih itu? Jadi itu merupakan jenis konjungsi sebab akibat yang menyebutkan adanya alasan atau menyebutkan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi atau menimbulkan akibat. Nah, untuk identifikasi kalimat ya, bisa lihat juga di tabel informasi. Untuk yang diwarnai warna merah itu merupakan akibatnya, dan yang berwarna biru itu merupakan konjungsinya, yang dimaksud konjungsi alasan tadi itu, dan yang diwarnai dengan warna kuning merupakan sebab. Sekian, terima kasih.